Baru, Kalimantan Selatan. Berbagai atraksi ditampilkan dari drum band, menari, dan pramen serta aneka permainan. Itu menambah antusias penonton yang menyaksikan di kiri kanan jalan. Suasana sangat ramai sekali di sini. Yang Anda saksikan saat ini, wah, suasananya meriah sekali. Suasana Siring Laut Kota Baru, Kalimantan Selatan hari ini berubah menjadi lautan manusia. Betapa tidak, ribuan manusia tumpah ruah memadati Siring Laut Kota Baru untuk mengikuti pawai karnaval Agustusan 2025 dengan tema Tempo Dulu. Iringan drum band yang menghentak suasana di Siring Laut Kota Baru mengawali dari pembukaan menyambut proklamasi ke-80 tahun Indonesia Merdeka. Dihadiri Wakil Kalimantan Selatan Bapak Syahrini diikuti setidaknya 70 peserta dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, mahasiswa, seluruh instansi terkait, para organisasi, serta umum ikut ambil bagian dalam festival event tahunan ini. Uniknya mereka menggunakan berbagai atribut pakaian khas zaman tempo dulu membuat suasana semakin meriah saja dengan iringan lagu-lagu. Mereka pun mengiringi lagu-lagu tersebut dengan berjoget sambil bersenandung, mengingat masa-masa kecil mereka dulu ketika orang tua mereka masih muda. Beginilah parade pakaian zaman tua dulu. Sepertinya nih mereka khusus mencari baju-baju orang tua mereka atau nenek-nenek mereka dulu untuk dipakaikan kembali dan dikeluarkan dari lemari yang sudah lama tak tersentuh oleh tangan. Ada yang pakai baju lengkap dengan kepala ada juga sih yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Indonesia dari Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke. Terus ada juga yang bawa payung dan menggunakan pakaian khas none Belanda. Wah, cantik-cantik ya mereka, benar-benar berubah, tidak seperti biasanya mereka turun ke kantor dan lain sebagainya. Nah, tak lupa ada berbagai macam atraksi ditampilkan di hadapan para dewan juri dan undangan. Dan mereka saat menikmati menyaksikan berbagai atraksi yang lucu dan menggelikan. Setiap organisasi pun menunjukkan kebolehan mereka masing-masing, seperti dari tim olahraga atau dari KONI, mereka memberikan atraksi dari taekwondo dan lain sebagainya. Ini dia peserta pertama dari sekolah dasar atau SDN. Mereka menampilkan drum band dan tari-tarian yang menambah kekaguman para penonton yang menyaksikan di kiri kanan jalan. Berbagai miniatur unik ditampilkan dari setiap peserta dengan caranya tersendiri, setidaknya membuat para penonton merasakan kepuasan melihat berbagai ornamen-ornamen yang begitu indah dipandang mata. Era tempo dulu tidak lepas dari permainan rakyat, seperti permainan-permainan saman-saman, enggrang, dan lain sebagainya. Dan itu hampir diberikan atraksi oleh setiap para peserta di sekolah dasar. Melihat aneka atraksi permainan rakyat membuat saya teringat ke masa lalu ketika saya masih kecil. Indonesia memang penuh dengan keberagaman budaya, suku, dan bahasa. Seperti yang mereka kenakan saat ini, ada pakai baju, ada suku Bugis, suku Jawa, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan
lain sebagainya. Memang tahun ini benar-benar luar biasa, event tahunan yang menyedot ribuan masyarakat di seluruh Kota Baru, Kalimantan Selatan. Siapa yang masih ingat dengan rumah-rumah kita pada zaman dulu, rumah yang beratapkan dari atap rumbia, dihadirkan dalam miniatur rumah-rumah khas zaman tempo dulu. Semangat para pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pun dihadirkan dalam berbagai atraksi, seperti para perempuan dan laki-laki yang menggunakan pakaian-pakaian khas prajurit, menambah semangat juang kita untuk tahun ini harus lebih bersemangat lagi. Tidak hanya menjaga Indonesia ini, tapi juga kita mengisi kemerdekaan ini dengan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, yang berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Ini dia aksi teatrikal yang dipersembahkan oleh peserta dari SDN 6 Dirgahayu, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kita haruskan bangsa Indonesia tercinta hingga bergema di seluruh dunia. Dengan tema perjuangan, menggambarkan bagaimana para pejuang zaman dulu merebut dan memperjuangkan Indonesia ini lepas dari penjajahan dari negara luar. Peserta dari SDN 6 Dirgahayu Kota Baru Kalimantan Selatan ini juga menampilkan berbagai miniatur seperti miniatur burung Garuda, ada juga Candi Borobudur, terus pos ronda atau pos kamling, serta miniatur dari rumah-rumah khas tempo dulu. Sementara para guru-gurunya menggunakan pakaian-pakaian khas tempo dulu, bahkan juga membawa atribut-atribut lainnya. Pawai Agustusan ini disambut meriah oleh seluruh peserta yang ikut ambil bagian. Mereka bahkan sudah mempersiapkan sejak dini beberapa bulan sebelumnya, dari mencari berbagai pakaian dan pernak-pernik untuk miniatur serta berbagai latihan, entah itu latihan menari, latihan drum band, dan lain sebagainya. Tidak hanya uang, tenaga, pikiran, dan segalanya tercurahkan untuk menyiapkan event tahunan ini agar menjadi lebih sukses sehingga mengharumkan nama sekolah mereka masing-masing ataupun instansi mereka yang ikut serta dalam event yang begitu luar biasa tahun ini. Setiap peserta mengangkat tema-tema yang berbeda yang terkait dengan zaman-zaman tempo dulu. Namun ada juga loh dari satu peserta yang mengangkat satu tema, yaitu budaya Hindu, baik dari janurnya, pakaiannya, tariannya, menggambarkan bagaimana budaya suku Bali digambarkan dari berbagai atribut dan pakaian-pakaian yang mereka kenakan. Sementara itu ribuan manusia memadati Siring Laut Kota Baru Kalimantan Selatan. Mereka tidak hanya sebagai penonton, tapi sebenarnya ingin menyaksikan anak-anak mereka atau keluarga mereka Suasana tempo dulu dalam kembali pada perayaan HUT Proklamasi yang ke-80 tahun di Siring Laut Kota Baru Kalimantan Selatan. Tidak hanya pakaian adat istiadat, tapi juga permainan rakyat penuh dengan warna serta ornamen-ornamen yang menunjukkan momen kenangan lama pada zaman orang tua kita dulu. Inilah para peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mereka pun menggunakan berbagai atribut-atribut dari pakaian prajurit, pakaian nona atau tuan Belanda, terus pakaian-pakaian khas zaman tempo dulu mereka kenakan pada saat pawai tahun ini. Meski cuaca terik, mereka tetap semangat untuk melintasi rute-rute yang sudah ditentukan. Nah, seperti saat ini mereka melintasi di kawasan Jalan Surya Gandamana atau lebih
populer di jalan dekat depan Masjid Raya Gunung Katulampa, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mereka berdendang mengikuti irama-irama lagu nostalgia pada zaman tempo dulu, membuat suasana semakin riuh rendah ketika penonton melihat aksi mereka. Tahun ini setiap peserta diberi batasan sekitar 50 orang untuk ikut meramaikan pesta perhelatan Akbar 17 Agustus 2025 yang ke-80 tahun ini. Wah, para peserta dari SKPD Kota Baru Kalimantan Selatan ini tak kalah juga loh dan para peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Mereka pun juga mengenakan aneka pakaian adat seperti adat Bugis, suku Banjar, dan suku Dayak, serta pakaian-pakaian khas Nusantara pun mereka kenakan. Mereka juga mengenakan pakaian khas pahlawan nasional seperti Dino Bojong, Dr. Aminoto, Soekarno dan Hatta, Pangeran Antasari, dan lain sebagainya. Para penonton pun bersorakan hingga para noni Belanda yang begitu cantik melintasi ikut parade pawai karnaval. Bahkan ada yang naik kuda nih dengan kereta berwarna emas. Nah, noni cantiknya yang ada di dalam kereta melambaikan tangannya kepada para penonton yang menyaksikan di kiri kanan jalan. Era tempo dulu memang memberikan nostalgia tersendiri bagi kita yang menonton, terutama seperti saya juga gitu kan, karena saya pun pada waktu zaman dulu masih kecil sekali dan masih mengingat momen-momen kebersamaan antara keluarga, orang tua, dan sahabat-sahabat, terutama pakaian-pakaian yang mereka kenakan. Wah, dulu sih ingatnya nenek saya dulu pakai baju kebaya, nah seperti yang mereka pakai sekarang ini nih. Nah, kalau ini adalah miniatur bioskop Irama. Wah, dulu di Kota Baru ada 2 bioskop, yaitu bioskop Irama dan bioskop Gembira. Nah, di sana berbagai film-film. Jadi kalau pengen menonton para artis seperti Bing Slamet, Yamin S, atau Trio Dono Kasino Indro, mau nggak mau harus nonton ke bioskop. Sekarang udah serba canggih, kita udah bisa menonton entah itu di aplikasi ataupun juga di bioskop yang lebih modern. Kalau berbicara Kota Baru zaman dulu memang berbeda deh dengan sekarang. Semuanya serba berubah dan menunjukkan kepesatnya perkembangan perekonomian di Kota Baru. Kota Baru dikenal sebagai kota pulau, pusatnya adalah Pulau Laut. Kehidupan masyarakat dulu sangat bergantung pada laut, yaitu nelayan, perdagangan lewat kapal kayu, dan aktivitas di pelabuhan. Kapal-kapal pinisi, perahu nelayan, hingga kapal uap pernah menjadi pemandangan sehari-hari. Rumah-rumah Banjar dan suku Bugis banyak berdiri di tepi sungai, tepi pantai, dan laut di sepanjang siring Kota Baru. Umumnya adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin. Namun sekarang begitu banyak rumah-rumah beton yang bagus, yang besar dibangun di Kota Baru ini. Umumnya adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin. Namun sekarang begitu banyak rumah-rumah beton yang bagus, yang besar dibangun di Kota Baru ini. Jalanan masih banyak berupa tanah dan papan atau jembatan. Jalan bermotor pun masih bisa dihitung dan belum banyak. Jadi orang lebih banyak jalan kaki atau naik sepeda saja. Masjid, musola atau surau ataupun itu pasar menjadi tempat warga untuk berkumpul, bersenda gurau, bernostalgia, bermain catur, dan lain sebagainya. Namun kini begitu banyak tempat untuk nongkrong, terutama para pemuda, remaja yang pengen asik menikmati suasana Kota Baru yang indah saat ini.
begitu banyak tempat kafe-kafe dan jajanan-jajanan yang enak-enak. Masa penjajahan Belanda, Kota Baru juga sempat menjadi wilayah strategis karena berada di wilayah pelayaran. Kini Kota Baru semakin maju dan berkembang ke arah yang lebih baik. Tidak hanya mobilitas yang semakin mudah seperti adanya ferry, tapi juga jalan-jalan antar desa semakin memudahkan kita untuk menuju ke desa-desa terpencil. Kalau dulu kita hanya bisa lewat laut, kalau nggak pakai kapal atau pakai speedboat. Kalau Kota Baru sekarang ini, suasana jadi lebih ramai dan modern dibanding dulu, walaupun masih kental dengan nuansa pesisir dan alamnya. Pariwisata di sini pun juga sudah berkembang sangat maju. Ada pantai Gedambaan atau Sarangtiung, ada air terjun Tumpang 2, ada kawasan wisata Siring Laut Kota Baru, juga Pulau Sambergelap dan Teluk Tamiang, dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya. Sekarang banyak wisata bahari yang menjadi daya tarik turis, dari turis luar daerah maupun dari turis lokal. Jalan-jalan utama sudah beraspal bahkan hingga ke perdesaan. Objek wisata Siring Laut kini menjadi salah satu daya tarik wisata untuk menghadirkan aneka kegiatan di sana. Kehidupan masyarakat di Kota Baru cukup heterogen, terutama banyak suku Banjar dan suku Bugis serta suku-suku lainnya. Kegiatan-kegiatan keagamaan pun sering dilakukan seperti menghadirkan ulama-ulama besar untuk memberikan tausiah setiap ada acara. Kini Kota Baru terus berbenah diri dalam memperbaiki dari segala lini kehidupan. Kota Baru diharapkan berkembang terus tanpa menghilangkan pesona alam dan budayanya. Setiap Agustusan atau event-event nasional lainnya di Kota Baru selalu dipenuhi orang yang datang dari berbagai pelosok desa. Apalagi Kota Baru memang terkenal dengan begitu banyak pulau-pulau daerah terluar yang terpencil. Namun sekarang ini akses untuk menuju ke Kota Baru sudah lebih dimudahkan lagi dengan mobilitas jalan-jalan yang beraspal hingga ke pelosok desa, membantu mereka untuk menjadi lebih maju dan berkembang. Terus sementara itu para pengunjung yang datang menyaksikan pawai karnaval ini mengaku sangat senang dan bisa mengingat nostalgia pada saat mereka masih kecil dulu. Menurut mereka, pawai kali ini semakin lebih baik itu masalah pakaian, miniatur atau ornamen yang dibuat, serta atraksi-atraksi seperti drum band, menari dan lain sebagainya lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya Pak, tadi kan siapa melihat kesannya melihat hari ini karnavalnya agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini lebih bagus. Tempo dulunya agak nih. Jadi ingat masa-masa dulu waktu orang tua lah. Apa tuh, terutama apanya? Itulah yang pakai baju-baju rambut keriting. Nah itu pokoknya seru. Namanya siapa? Namanya Misna. Siapa? Misna. Masih ingat pada saat yang baju nenek-nenek tuh, kami ingat baju nenek dahulu pernah kayak ada juga anunya, apa meriamnya ada. Wah ini dahulu nggak ada meriam, ini ada meriam. Banyak untuk tahun ini sangat memuaskan karena mengingatkan kita untuk zaman tempo dulu yang sebenarnya anak-anak zaman sekarang belum tahu tentang masalah tempo dulu, sekarang sudah mengetahui. Peserta Kalau tadi paling kalau dilihat Bang, semuanya bagus semuanya untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Hingga untuk tahun ini.